Di sini boleh salah. Jangan. Itu sebagai jadi. Jangan sudah. Jangan takut. Aku mungkin kopi tadi. Kamu tadi waktu aku tadi. Itu dia. Itu berpura apa? Jangan. Udah mantap. Ini. Om Sulo, permisi. Masuk kita ke rumah. Sini di belakang sini. Kamu yang begitu mah. Aman. Itu berpura apa? Sini. Oh, boleh kami mau pakai kopi. Nah, itu. Satu. Madi samping sini. Mana nih? HP barang bukti juga kan? Ya baik, pada malam hari ini Polres Merauke akan melaksanakan rilis terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tadi pagi, yaitu pada sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur dengan TKP di Barak Karyawan Divisi 8 PT Bia Inti Agindo, ada di wilayah Distrik Muting, tepatnya di Distrik Uliling. Adapun kronologisnya adalah semalam sebelumnya pelaku, yaitu atas nama WN, warga negara Indonesia, suku NTT, dan dia adalah karyawan di PT Bia juga, bertengkar dengan istrinya atas nama ET. Kemudian istrinya atas nama SK. Pertengkaran itu karena pelaku ini dituduh sering melakukan suanggi, istilah di Papua ini, atau sering kita kenal ilmu hitam, santet. Jadi karena pelaku ini sering dituduh melakukan suanggi atau melakukan praktek ilmu hitam, maka bertengkar tadi malam. Setelah pertengkaran itu tidak sampai terjadi apa-apa, kemudian paginya pukul 4.30 mereka suami istri ini bertengkar kembali. Kebetulan di dalam rumah itu juga ada saudara sepupu dari istri yang namanya ET, tinggal di situ. Nah, karena pada itu terjadi pertengkaran, kemudian pelaku menusuk, menebas tubuh korban ET ini dengan parang berkali-kali, kemudian ditusuk dengan alat yang sering digunakan untuk mencungkil sawit. Kemudian ET terkapar, dan saat itu istrinya mencoba melarikan diri, mencoba kabur dari pintu belakang. Mungkin karena
pelaku sudah kalap, kemudian istrinya pun ditebas dengan parang yang mengakibatkan saat itu istrinya sedang menggendong anaknya yang berumur 1 tahun dengan nama KO, maka kemudian anak dan istrinya pun terjatuh dan terkena tebasan parang itu mengenai anaknya yang berumur 1 tahun. Jadi untuk korban pembunuhan ini ada 3. Yang pertama adalah ET, yang mana ET ini adalah sepupu dari korban SK. Korban kedua itu adalah SK yang merupakan istrinya, dan korban ketiga adalah anaknya pelaku juga yang masih berumur 1 tahun dengan nama KO. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini istrinya ini yang bernama SK ini juga sedang mengandung anak, dan usia kandungannya itu ada 8 bulan. Jadi ada 3 korban dan 1 bayi yang masih ada di dalam kandungan dari istri pelaku. Diberi informasi, kemudian anggota Polsek menuju ke TKP, cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan dari Polsek. Dan pada sesampainya di TKP, pelaku ini masih dalam keadaan memegang senjata parang dan tombak yang untuk mencungkil sawit ini, dan sempat terjadi perlawanan. Setelah dilakukan negosiasi hampir 2 jam lebih, 2 jam lebih kita lakukan negosiasi, namun demikian tidak ada etikat baik dari pelaku untuk menyerahkan diri. Akhirnya petugas melakukan upaya paksa untuk melumpuhkan dan meringkuk si pelaku ini, dan sesampainya setelah diamankan juga sempat terjadi keributan karena keluarga dari korban merasa marah dan tadi hampir dilakukan massa oleh masyarakat sekitar. Namun demikian anggota bisa menyelamatkan dan membawa ke Polsek Muting, dan untuk selanjutnya kita tarik kasus tersebut ke Polres Merauke, dan penyidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh Satreskrim Polres Merauke. Namun ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku saat ini berdasarkan barang bukti, berdasarkan keterangan saksi di lapangan, karena ini belum kita lakukan pemeriksaan, baru interogasi sebentar. Yang akan kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP, yaitu tentang pembunuhan, dan subsidiarnya pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan ancaman hukuman untuk pasal primernya ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan subsidiar maksimal 7 tahun. Namun demikian nanti seiring berjalannya penyidikan, penyidik akan menggali apakah ada kemungkinan bahwa pembunuhan ini direncanakan atau tidak. Nanti sambil seiring berjalannya proses penyidikan nanti akan kita sampaikan perkembangannya lebih lanjut. Dan berikut ini adalah alat yang digunakan untuk menusuk korban ET atau sepupu korban SK atau istrinya. Ini adalah alat yang biasanya digunakan untuk mengambil buah sawit. Istilahnya dodos ya, kalau di Merauke namanya dodos. Ini yang digunakan untuk menusuk tubuh ET yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan sebelum ditusuk dengan, ini masih ada bekas darahnya, sebelum ditusuk dengan dodos ini, korban terlebih dahulu ditebas dengan parang berkali-kali di tubuhnya. Ini parang yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya ataupun menghabisi korban ET. Kemudian parang ini jugalah yang digunakan pelaku untuk menghabisi istrinya beserta anaknya yang berumur 1 tahun.
biasa ini. Sama. Kalau di parang saya coba kok satu kali. Boleh angkat sawit nih kapan? Iya. Untuk angkat sawit pun pajak. Pajak. Kamu pajak sendiri. Tadi anak bos datang, sudah datang. Ke situ tadi tidak ada orang. Bisa bicara dulu. Dari hati kan? Bisa tuh. Bicara, sampai bicara.